Renungan Hari Minggu Biasa ke-32. Orang yang mengutamakan kebijaksanaan akan hidup dan bahagia. Bacaan pertama diambil dari kitab Kebijaksanaan, bab 6 ayat 13-17. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, bab 4 ayat 13-18. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 1-13. Saudara-saudariku terkasih, penulis kitab Kebijaksanaan mengungkapkan sebuah keyakinan bahwa orang yang mencari kebijaksanaan pasti akan menemukannya. Mengapa orang akan mudah untuk menemukan kebijaksanaan itu? Karena kebijaksanaan itu akan tetap bersinar dan tak akan pernah layu, pudar. Mudah dilihat oleh mereka yang mengasihinya dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya, karena ia ada di tengah-tengah mereka. Kebijaksanaan itu akan lebih dahulu memperkenalkan diri kepada orang yang ingin mencari dan bertemu dengannya. Kebijaksanaan yang dimaksudkan adalah sabda Tuhan yang berada di dunia dan hadir di antara manusia. Syaratnya adalah berusahalah agar bertemu dengan sabda Allah. Allah yang memanggil manusia untuk tinggal bersamanya, belajar dan hidup dari Dia yang merupakan satu-satunya kebahagiaan yang tertinggi. Dia senantiasa menjadikan dirinya sebagai sumber kebahagiaan. Saudara-saudariku terkasih, ketika Santo Paulus berhadapan dengan pertanyaan orang-orang Tesalonika tentang bagaimana nasib orang-orang yang sudah meninggal, apakah mereka akan menyaksikan kedatangan kerajaan Allah? Atau apakah mereka akan mengalami kebangkitan untuk masuk dalam kerajaan surga? Paulus tegas mengatakan bahwa setiap orang yang mati dalam dan bersama Kristus, ia akan dibangkitkan pula bersama-sama dengan Kristus. Maka Paulus mengajak semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk tetap memiliki keyakinan akan jaminan kebangkitan dan kebahagiaan di surga. Syaratnya adalah percaya, siap menyongsong kedatangannya, dan mau tinggal dan hidup bersama Dia. Saudara-saudariku terkasih, sikap menyongsong kedatangan Tuhan ini digambarkan oleh Yesus dengan perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Dalam perumpamaan ini, Yesus menekankan kesiapsiagaan ke-10 gadis itu dalam menantikan mempelai laki-laki yang datang mendadak, yang muncul pada saat ketika para gadis itu mulai lengah, tidak siap siaga. Gadis yang bijaksana akan diperkenankan untuk ambil bagian dalam perjamuan tuannya. Demikian juga kedatangan Putra Manusia Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki yang mendadak datang di tengah-tengah bangsa-bangsa atau umat Allah yang tidak waspada. Sebab tak seorang pun yang tahu saatnya bila Tuhan itu datang. Ia datang bagaikan pencuri di waktu malam. Maka dituntut sikap bijaksana dari semua orang yang menantikan kedatangannya. Orang yang bijaksana akan mengisi lampunya dengan minyak yang secukupnya. Lampu mereka akan tetap bernyala dan mereka akan tetap siap siaga menantikan kedatangan Tuhan. Syarat utamanya adalah minyak harus selalu tersedia. Pertanyaan, minyak apa saja yang dibutuhkan untuk menantikan kedatangan Tuhan dan sebagai syarat mutlak untuk diperkenankan masuk dalam perjamuannya? Saudara-saudariku terkasih, perlu
kita sediakan minyak ketaatan, minyak persiapan hati yang matang, minyak cinta kasih, minyak pengorbanan, minyak pengabdian tanpa pamrih, minyak kerelaan untuk membahagiakan orang lain, dan masih banyak minyak-minyak yang lain. Persediaan minyak kita harus selalu tersedia untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Saudara-saudariku terkasih, minyak-minyak ini kita butuhkan juga pada saat ini, teristimewa dalam situasi pandemi COVID-19. Kita diminta untuk selalu berjaga-jaga dan siap siaga menantikan kedatangan Tuhan dengan memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan semakin peduli dengan diri dan lingkungan agar dijauhkan dari virus corona ini. Di samping itu juga kita mempergunakan minyak-minyak itu untuk bertemu dengan Allah yang bersabda, Allah yang memanggil kita untuk tinggal bersamanya. Minyak dan pelita kita harus digunakan juga untuk peduli dengan keluarga, sesama, masyarakat sekitar kita. Orang yang mengutamakan kebijaksanaan akan hidup dan bahagia.